Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ragam bahasa. Bahasa Indonesia ilmiah. Sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama teman-teman yang udah menyusun materi kali ini. Ada Alifa Sofandiana Putri, Alicia Sabrina Lutfia, Nasanur Arhuna Putri, dan yang terakhir Aulia Ziyadatur Rahma. Pengertian karakteristik penulisan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang memiliki karakteristik khusus dan dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, konsep, dan informasi secara akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa ilmiah biasa digunakan secara khusus dalam konteks akademik dan penulisan karya ilmiah. Bahasa ini memiliki sifat formal, objektif, dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang membedakannya dari ragam bahasa sehari-hari. Penggunaan ragam bahasa ilmiah juga sangat penting dalam dunia akademik, karena dapat membantu menjaga standar komunikasi ilmiah dan memudahkan pertukaran pengetahuan antar peneliti. Dengan menggunakan bahasa ilmiah yang tepat, penulis dapat menyampaikan ide dan temuan mereka secara efektif kepada komunitas akademik yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan bahasa Indonesia ilmiah. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah memiliki tujuan penting yang dapat digunakan untuk mendukung komunikasi dalam konteks akademis dan penelitian. Tujuannya antara lain, yang pertama, menyampaikan pemikiran secara logis. Jadi, bahasa Indonesia ilmiah digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis dan tepat. Penulis bisa menyampaikan ide dan konsep yang ditulisnya dengan jelas dan terstruktur, sehingga pembaca bisa memahami isi dari tulisannya dengan baik. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas merupakan salah satu tujuan yang digunakan untuk memastikan informasi yang telah disampaikan tidak terpengaruh oleh emosi penulis. Ini penting untuk ditelusuri supaya data, argumen, atau informasi yang diberikan dapat diterima secara luas dan dianggap valid dalam konteks ilmiah. Yang ketiga yaitu ketepatan dan kejelasan. Ketepatan dan kejelasan dibutuhkan untuk menghindari ambiguitas atau kalimat bermakna lebih dari satu dalam penyampaian suatu informasi. Dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas, pembaca dapat dengan mudah menangkap makna atau arti dari apa yang dimaksud penulis tanpa merasa kebingungan. Yang keempat yaitu konsistensi. Bahasa Indonesia ilmiah harus konsisten dalam penggunaan struktur kalimat dan istilah. Tujuannya supaya dapat menjaga keseragaman dalam komunikasi ilmiah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dan penulis. Yang kelima, yaitu efisiensi dalam penyampaian gagasan. Karakteristik yang ringkas dan padat digunakan dengan tujuan menghemat kata dalam penyampaian gagasan serta menghilangkan unsur-unsur yang tidak perlu. Ini dilakukan supaya pembaca fokus pada inti permasalahan tanpa terganggu oleh informasi yang berlebihan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menjadi wadah untuk gagasan ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan gagasan-gagasan ilmiah. Hal ini mencakup pada penggunaan kalimat pasif yang sering digunakan dalam konteks ilmiah, sehingga fokus yang dituju tetap pada gagasan daripada penulisnya. Materi selanjutnya ialah karakteristik penulisan bahasa Indonesia ilmiah. Karakteristik utama dari penulisan bahasa Indonesia ilmiah itu ada 6. Yang pertama, bersifat formal dan objektif. Bahasa ilmiah itu mengutamakan penggunaan bahasa yang formal dan menghindari ekspresi subjektif atau emosional. Jadi, penulis diharapkan dapat menyajikan informasi secara netral dan berdasarkan fakta, bukan dari opini pribadi. Yang kedua, penggunaan istilah teknis. Dalam bahasa ilmiah, sering menggunakan istilah teknis atau jargon yang spesifik untuk bidang studi tertentu. Istilah-istilah ini dapat membantu penulis untuk menyampaikan konsep kompleks secara ringkas dan akurat. Tetapi, penting untuk memastikan bahwa istilah yang digunakan itu dapat dijelaskan penulis dengan baik, terutama untuk pembaca yang mungkin tidak familiar dengan terminologi tersebut. Yang ketiga, struktur kalimat yang jelas dan efektif.
Kalimat dalam bahasa ilmiah itu cenderung memiliki struktur yang jelas dan langsung, sehingga penulis harus menghindari kalimat yang terlalu panjang atau kompleks yang dapat membuat pembaca bingung. Maka dari itu, setiap kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta menyampaikan satu ide utama. Yang keempat, menghindari bahasa kiasan. Penggunaan bahasa kiasan, metafora, atau ungkapan idiomatik itu umumnya dihindari dalam tulisan ilmiah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan adanya kalimat ambigu dan memastikan bahwa informasi disampaikan sejelas mungkin. Jika kalimat metafora itu digunakan, harus dipastikan bahwa maknanya jelas dan relevan dengan konteks ilmiah. Yang kelima, kepatuhan pada kaidah tata bahasa. Bahasa ilmiah sangat menekankan penggunaan tata bahasa yang benar dan konsisten. Hal ini mencakup penggunaan ejaan yang tepat, tanda baca yang benar, dan struktur kalimat yang gramatikal. Kepatuhan pada kaidah tata bahasa dapat membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu jelas dan profesional. Yang keenam, presisi dan kejelasan. Dalam penulisan ilmiah, presisi dan kejelasan itu sangat penting. Penulis harus memilih kata-kata dengan hati-hati untuk menyampaikan makna yang tepat dan menghindari penggunaan kata ambigu atau kata yang terlalu umum. Jika penulis mencantumkan beberapa pernyataan, penulis juga harus mencantumkan bukti atau referensi yang relevan sebagai pendukung pernyataan tersebut. Materi selanjutnya adalah perbedaan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Dalam materi ini, terdapat beberapa aspek yang bisa kita gunakan untuk membandingkan kedua bahasa tersebut. Yang pertama adalah tujuan. Bahasa ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang objektif dan akurat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan dan memaparkan teori, konsep, dan prinsip. Sedangkan bahasa sehari-hari hanya fokus digunakan untuk komunikasi sehari-hari antar individu saja. Yang kedua, ada struktur. Bahasa ilmiah mengikuti aturan tata bahasa, bersifat lebih formal, dan menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sedangkan bahasa sehari-hari bersifat lebih fleksibel, dapat menggunakan idiom dan slang. Selanjutnya ada kosakata. Bahasa ilmiah menggunakan kosakata teknik dan istilah khusus, sehingga beberapa orang masih membutuhkan waktu untuk memahami maksud dari bahasa tersebut. Selain itu, bahasa ilmiah juga menghindari kolokialisme atau slang. Sedangkan bahasa sehari-hari menggunakan kata umum yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir ada penyampaian. Bahasa ilmiah lebih bersifat impersonal, menghindari opini subjektif, dan berbasis pada data. Sedangkan bahasa sehari-hari lebih personal, dan terkadang pemikiran subjektif juga digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, di sini ada contoh penggunaan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Seperti yang dituliskan di contoh yang pertama ini, dalam bahasa ilmiah disebutkan, fotosintesis adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan bantuan energi matahari. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari tertulis, fotosintesis itu proses tumbuhan bikin makanan pakai cahaya matahari. Lebih singkat, dan ada beberapa kata yang membuat dia menjadi tidak formal. Nah, ada contoh yang kedua, yaitu dalam bahasa ilmiah tertulis, penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyerang sistem imun tubuh manusia. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari tertulis, penyakit infeksi itu disebabkan oleh kuman, kayak virus atau bakteri yang bikin badan kita sakit. Terdapat beberapa kata ilmiah yang dihilangkan karena untuk menyesuaikan dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penulis.
dan terdapat kata kaya dan bikin yang membuat kata-kata tersebut menjadi tidak formal lagi. Tantangan dan kendala dalam penggunaan karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia ilmiah seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang dapat mempengaruhi kualitas komunikasi serta penyebaran ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu dominasi bahasa asing. Pengaruh kuat bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan istilah asing dalam berkomunikasi maupun berdiskusi. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks ilmiah maupun komunikasi sehari-hari. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tata bahasa dan struktur kalimat bahasa Indonesia ilmiah, sehingga mereka cenderung menggunakan bahasa sehari-hari dalam komunikasi dan juga diskusi. Akibatnya terjadi kesalahan dalam penggunaan kata, kalimat, dan struktur kalimat yang dapat menghambat proses komunikasi dan pemahaman dalam diskusi. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing dan globalisasi. Globalisasi dan pengaruh asing dapat memengaruhi preferensi bahasa di lingkungan sekitar. Misalnya, adopsi kata-kata atau frasa asing dalam bahasa Indonesia maupun penggunaan bahasa Inggris yang lebih sering dalam komunikasi informal. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia, yang mana sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa Indonesia itu kurang penting dan kurang prestisius dibandingkan dengan bahasa asing. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kurang termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Yang kelima, pengaruh bahasa gaul dan media sosial. Penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang lazim di media sosial dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dalam konteks akademik. Yang keenam yaitu keterbatasan sumber daya dan dukungan. Kurangnya sumber daya dan dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia mereka juga dapat menjadi tantangan. Hal tersebut dapat membuat sulit bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan bahasa Indonesia mereka, dan juga dapat membuat sulit bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam diskusi akademik yang menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Minimnya penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia seperti seminar dan konferensi ilmiah dapat menjadi tantangan dalam pengembangan bahasa Indonesia ilmiah. Tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi memerlukan perhatian dan juga upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia ilmiah di lingkungan akademik.